Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, apakah santri boleh menerima zakat dan apakah santri masuk kepada golongan fisabilillah, salah satu asnaf samaniyah, golongan yang 8 yang boleh menerima zakat? Maka menjawab pertanyaan itu, ulama dalam mazhab Syafi'i berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkan santri menerima zakat, ada yang memperbolehkan tapi dengan syarat, dengan catatan, dan yang ketiga ada yang tidak memperbolehkan secara mutlak. Di dalam kitab Kifayatul Ahyar, Al-Imam Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini menerangkan tentang kategori yang kedua dan yang ketiga, yaitu yang memperbolehkan dengan syarat dan yang tidak memperbolehkan secara mutlak. Redaksinya seperti ini: walau qadaro alal kasbi, dan apabila ada seseorang sanggup untuk usaha, yang dengan usaha itu menghasilkan perkara yang bisa menafkahi untuk dirinya. Illa annahu mustagilun bil ulumi syar'iyyah, cuma dia sedang fokus atau sibuk mencari ilmu agama, santri lah di sini. Yang mana walau aqbala alal kasbi, apabila dia mencari ataupun usaha, maka lan qata'a anitasili, dia terputus untuk menghasilkan ilmu agama, maka halat lahu az-zakatu ala sahihil ma'ruf, menurut pendapat yang sahih, santri dengan kategori ini diperbolehkan menerima zakat. Jadi dalam kategori ini bolehnya tapi dengan syarat. Syaratnya itu kalau dia usaha, dia tidak bisa lagi menghasilkan ilmu atau intensitasnya jadi berkurang. Tapi apabila dia bisa menggabungkan keduanya, artinya usaha bisa di siang hari, kemudian sore dan malam hari hingga subuh dia bisa ngaji bersama para santri lainnya, maka santri kategori ini tidak diperbolehkan menerima zakat. Ini yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat yang tidak memperbolehkan santri menerima zakat secara mutlak. Wakila la yu'ta mutlakon. Menurut satu pendapat, tidak diperbolehkan orang seperti itu, yaitu orang yang bisa usaha tapi kemudian dia sibuk dengan ilmu agama, yang apabila dia usaha, dia tidak bisa lagi fokus kepada ilmu agama, itu tidak boleh diberikan zakat, bahkan wayak tasibu diperintahkan untuk usaha dulu. Jadi ngemapanin dirinya dulu, nanti baru usaha, dan nanti baru menuntut ilmu. Jadi ini pendapat yang kedua seperti ini. Dan pendapat yang ketiga yang memperbolehkan dan memasukkan santri kepada golongan fisabilillah adalah Imam Fakhrur Razi, ulama yang wafat tahun 606 Hijriah, mengutip pendapat daripada Imam Qofal di dalam kitabnya yaitu Mafatihul Ghaib atau Tafsir Kabir. Beliau mengatakan, wa'lam anna zahirul lafzi fi qawlihi wa fi sabilillah. Ketahuilah bahwasanya zahirnya lafaz di dalam ucapan Allah, lafaz wa fi sabilillah, la yujibul qasra ala kulil guzat, itu tidak memastikan lafaz fisabilillah ini hanya tertuju kepada orang-orang yang berperang di jalan Allah saja. Walihadal mana, oleh karena mana ini, naqala al-Qofal fi tafsiri an ba'dil fuqaha, Imam Qofal memindahkan pendapat daripada sebagian ahli fikih di dalam kitab tafsirnya, annahum ajazu sorfas sodakoti ila jami'i wujuhil khairi, bahwasanya sebagian ulama ahli fikih ini memperbolehkan zakat diberikan kepada seluruh jalan-jalan kebaikan, seluruh jalan-jalan yang memang orientasinya adalah kebaikan. Nah, diantaranya adalah orang-orang yang berada di pesantren atau para santri. Nah, karena memang kita tahu orang yang berperang di jalan Allah ini mempunyai alat atau argumennya kan li'ilai kalimatillah, karena menegakkan agama Allah, agar agama Allah tetap tinggi di dunia ini. Nah, santri pun sama, alatnya seperti itu. Santri ini ngaji, kemudian menghasilkan ilmu untuk beribadah dan diamalkan lagi, diajarkan kepada orang lain. Ini tujuannya lillahi kalimatillah, agar agama Allah ini tetap tinggi di muka bumi ini. Bisa kita bayangkan apabila di dunia ini tidak ada santri, di dunia ini tidak ada orang yang menimba ilmu agama. Jadi Allah Ta'ala menetapkan agama, kemudian Islam ini dengan ilmunya, sababiannya diantaranya Allah Ta'ala kemudian menjadikan manusia-manusia pilihan untuk menjadi santri, yang dengan sababiah mereka lah ilmu agama tetap ada di muka bumi ini. Bukankah kita tahu bagaimana Nabi bersabda, al ulama'u warasatul anbiya, ulama ini adalah pewaris para nabi, tongkat estafet perjuangan para nabi. Oleh karenanya
para santri dan para ulama ini sudah barang tentu bagian daripada wujuhul khair. Jadi dalam kategori ini mereka berhak untuk menerima zakat. Pendapat daripada Imam Qofal dan juga dikutip oleh Imam Fakhrul Razi di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib atau Tafsir Kabir. Tapi mayoritas pendapat ulama Syafi'iyah memang fisabilillah ini dikategorikannya hanya guzat saja. Saya lihat di dalam kitab-kitab besar sepertinya Hawasi Syarwani, Mughnil Muhtaj, Tufatul Muhtaj, dan juga kitab-kitab Raudatul Thalibin, kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab dan lain sebagainya. Memang santri tidak diperbolehkan menerima zakat karena tidak termasuk kepada golongan fisabilillah. Tapi dari pendapat yang tadi saya kemukakan, pendapat yang tadi saya utarakan di dalam kitab Kifayatul Akhyar ini dan juga kitab Mafatihul Ghaib ini dapat pertimbangan juga buat kita. Artinya kita secara bijak mengklasifikasikan santri ini kategori yang mana. Apalagi kalau memang santri ini kategorinya miskin, maka dia bisa masuk kepada jalur fukoro dan masakin untuk menerima zakat ini. Nah, jadi apabila ada santri yang sedang pulang di rumah, kemudian kita dapati orang tuanya bermampu, orang tuanya ini kategori menengah ke atas, maka hendaklah kita kehati-hatian untuk tidak memberikan zakat kepada santri tersebut. Kenapa? Karena dia sedang tidak lagi mencari ilmu agama, karena lagi ada di rumah. Dan memang kategori orang tuanya kategori menengah ke atas. Jadi hendaklah santri yang seperti apa yang harus kita berikan zakat ini sesuai rinci ataupun klasifikasi yang tadi dijelaskan di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya penjelasan dari para ulama ini dan dapat kita amalkan, dan mudah-mudahan tidak menimbulkan gejolak dalam kehidupan sehari-hari kita, senantiasa bijak dalam mengambil keputusan berdasarkan ilmu agama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu a'lam bishawab.